Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, nggak ada hadirinnya ya. Para hadirat ya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita rencanakan, insyaallah mulai hari ini kita akan membahas salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nur ya. Surat An-Nur adalah surat ke-24 ya, juz 18 ya. Ada 64 ayat, dan surat ini disepakati para ulama sebagai surat Madaniyah ya. Sebagai surat Madaniyah, artinya surat yang turun di Madinah atau setelah hijrah ya. Baik, kandungan surat ini ya, itu cukup lengkap ya. Di dalamnya terkandung akidah ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalamnya terkandung syariat ya, beberapa ketetapan hukum ya, bahkan hukum-hukum jinayat, hukum yang berkaitan dengan perkara ya, kriminalitas lah, boleh dibilang demikian, atau kejahatan yang menyebabkan dijatuhkannya hukum hudud ya. Ada beberapa ketentuan syariat di dalamnya, termasuk juga berkaitan dengan rumah tangga ya, berkaitan juga dengan wanita, ada hukum tentang menutup aurat ya. Kemudian juga di dalamnya terdapat akhlak ya, terdapat akhlak ya, bagaimana sikap kita dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana kita ketika mendengar berita ya, mengetahui rahasia berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang dan semacamnya ya. Dan juga di dalamnya ada kisah atau bagian dari sirah ya. Jadi ayat ini memang, atau surat An-Nur ini sebagiannya berkisah tentang sebuah peristiwa yang pernah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya ya, dan keluarganya, khususnya terhadap istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi ini surat yang memberikan atau memiliki bobot dan makna tersendiri. Bahkan terdapat riwayat ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan, "Allimu nisaakum suratan Nur." Ya, ajarkan istri-istri kalian, kaum wanita di keluarga kalian, surat An-Nur ya. Karena kandungan yang terdapat di dalamnya, dan ada beberapa ayat
yang memang khusus ya diarahkan kepada kaum wanita muslimah. Baik, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu seperti biasa ayatnya. Ya, kita coba dalam pertemuan ini membahas ayat 1 sampai 5 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Baik, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Suratun maksudnya atau hadhihi suratun. Jadi ada kalimat yang tidak disebutkan, ya. Maka berarti ini kedudukannya khobar surah, mubtadanya hadhihi suratun, ini adalah surat, ya. Jadi memang tidak ada surat yang diawali oleh pernyataan seperti ini kecuali surat An-Nur, ya. Jadi Allah secara khusus menegaskan inilah surat yang Allah jelaskan kemudian berikutnya, ya. Inilah surat. Ya, surat tentu dalam ilmu Al-Quran artinya adalah kumpulan ayat, ya, yang ada awalnya dan ada akhirnya, ya. Dan kita tahu bahwa dalam Al-Quran ada 100 berapa, Bu? 114 surat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat An-Nur. Hadhihi suratun, inilah surat anzalnaha yang kami turunkan, wa faradnaha, ya, dikatakan dalam tafsir Al-Jalalain mukhaffafatan wa musyaddadatan li kathratil mafrud fiha. Baik dibaca faradnaha mukhaffafah, tidak ada tasdidnya, wa musyaddadah atau dibaca faradnaha, ya. Jadi kalau dibaca tasdid menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Jadi kata Allah, inilah surat yang kami turunkan dan kami tetapkan kewajiban dan ajaran-ajaran di dalamnya, ya. Wa anzalna fiha, dan kami turunkan, ya, di dalamnya ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas, ay wadihatid dalalat, ya, jelas petunjuknya, ya, jelas isi dan kandungannya, la'allakum tadhakkarun, ya, la'allakum tadhakkarun, ay, ya, tatta'idun, ya, agar kalian, ya, dapat mengambil pelajaran di dalamnya, agar kalian ingat. Maksudnya adalah agar dari surat ini kita dapat belajar dan mengambil pelajaran, kita jadikan sebagai patokan dan pedoman dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan. Jadi sebagaimana tadi sudah dikutip, ya, ini adalah surat An-Nur yang memang banyak berbicara tentang masalah-masalah kerumah tanggaan juga, ya, kerumah tanggaan, ya, sehingga penting bagi kita juga untuk dapat memahaminya dengan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan satu ketetapan hukum, ya, atau satu pernyataan yang sangat jelas, ya, tentang ketentuan hukum syariat. Allah katakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu, wanita yang berzina, waz-zani, laki-laki yang berzina, ya. Maksudnya siapa? Ai ghairil muhsanaini, ya. Maksudnya adalah, ya, laki-laki atau wanita dan laki-laki yang belum menikah, ya. Wanita, laki-laki berzina dan mereka belum menikah, ya. Karena ini kaitannya nanti fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mereka hendaknya dia apa? Dicambuk setiap dari keduanya mi'ata jaldah, 100 kali cambukan.
Ya. Ya, jadi di sini dijelaskan meskipun dalam ayatnya secara zahir tidak dijelaskan, tapi para ulama merinci, memperjelas, tentu bukan sekedar pendapat pribadi tapi diambil dari hadis-hadis atau beberapa dalil yang lain, ya, bahwa yang dimaksud di sini adalah wanita dan laki-laki yang berzina. Yang dimaksud adalah yang belum menikah. Disebut dengan istilah apa? Ghairu muhsan. Kalau yang sudah menikah disebut apa? Muhsan. Ya. Kalau yang sudah menikah disebut muhsan, yang belum menikah disebut ghairu muhsan. Nah, kalau belum menikah dan berzina, maka ketetapannya seperti dalam ayat ini, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bahkan berdasarkan hadis, ya, selain mereka dicambuk 100 kali cambukan, mereka pun diasingkan selama berapa? 1 tahun. Ya, jadi ditambah lagi tuh, sudah dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Ya, mungkin kalau bahasa sekarang dipenjara selama setahun. Adapun kalau muhsan, ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bahkan juga disebutkan dulunya dalam Al-Quran ada ayat yang menunjukkan tentang perintah rajam bagi orang yang berzina dan dia sudah menikah. Dia sudah menikah. Ya, cuma ayat itu dihapus ayatnya. Cuma hukumnya masih berlaku. Ya. Buktinya apa? Dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW pernah memutuskan hukum rajam kepada seorang pelaku zina dan dia sudah menikah. Begitu ya. Jadi ayat ini, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, yang dimaksud adalah orang yang belum menikah. Maka jangan sampai digambarkan atau disimpulkan sebagaimana ada sebagian orang bahwa hukum rajam tidak ada. Buktinya dalam Al-Quran yang ada adalah hanya dicambuk. Ya, betul ya. Ayat yang ada dalam Al-Quran berkaitan dengan orang yang berzina tapi dia belum menikah. Adapun kalau dia sudah menikah, maka berdasarkan ketetapan hadis dan itu juga dinyatakan oleh para ulama, ya, yaitu dirajam. Baik, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat ini, ya, sering banyak dari kita, ya, melihat bahwa betapa hukum Islam itu sangat keras, bahkan sebagian orang mengatakan kejam, begitu ya. Tapi di balik kekerasan atau kerasnya hukum Islam dalam bab zina, sebenarnya menunjukkan betapa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang harus dijauhi sejauh-jauhnya oleh seorang muslim. Ya, bahkan dalam ayat lain, ya, jangankan berbuat, melakukannya, mendekatinya pun jangan. Allah katakan apa? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati perbuatan zina. Ya, jangankan berzinanya, mendekatinya tidak boleh. Apa mendekatinya? Ya, hal-hal atau apa saja yang dapat mengantarkan seseorang pada perbuatan zina. Makanya diatur dari cara pandangan saja, dari bicara, dari masalah berduaan, lalu safar dan seterusnya. Ya, sebab-sebab yang dapat mengantarkan seseorang berbuat zina. Ya. Karena memang biasanya perzinahan itu tidak terjadi begitu saja. Ada nggak kira-kira orang tahu-tahu ketemu langsung ya zina? Ya tidak. Tapi proses, ya, proses. Ya. Dulu kalau di pesantren hafal banget tuh kaedahnya, an-nadratu fabtisamu fakalamu famau'idu faliqa'u. Ya. Tahapannya tuh. Pertama apa? Pandangan. Kemudian apa? Senyuman. Kemudian apa? Berbicara. Say hello, apa kabar? Udah sholat belum? Bener sih, bagus. Ya. Lama-lama kemana-mana. Akhirnya janjian ketemu. Ketemulah. Kalau sudah ketemu kesana kemari,
ya, setan bermain, ya, maka sulit bagi dia untuk menghindari, ya, ajakan-ajakan yang menjurus kepada zina. Jangan orang merasa, oh saya mah kuat imannya, saya mah hebat, nggak bakalan dah, gitu ya. Ya, manusia ngomong saja biasanya. Kalau sudah terjerumus, sulit dia menghindar. Ya, makanya ya, dikatakan para ulama, meninggalkan sebab-sebab perzinahan lebih ringan daripada meninggalkan zina jika sebab-sebabnya sudah dilakukan. Paham nggak, Bu? Meninggalkan sebab-sebab perzinahan. Nah, ini ada yang ngajakin ketemu nih di kafe berduaan. Ya. Yuk kita ngobrol aja, nggak ngapa-ngapain. Berduaan. Ya. Ketika kita bilang maaf nggak bisa, gampang nggak? Gampang. Selesai. Apalagi kalau di blok selesai. Dia marah, dia apa terserah. Ya. Ini maksudnya kalau kepada lawan jenis ya. Kalau sama-sama perempuan lain lagi bedanya. Ya, lain lagi masalahnya. Bukan siapa, bukan suami, bukan saudara, bukan apa, ngajak ke sana kemari, ya sudah, udah ngajak seperti ini nggak benar, ya belum selesai. Tapi kalau dia karena nggak enak lah, karena apalah dia ikuti, datanglah ke sana, ya mungkin jalan ke sana kemari dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau sudah dilakukan sebab-sebabnya, maka tidak mudah bagi orang meninggalkan, ya, menghindari ajakan dan rayuan iblis untuk melakukan perzinahan. Ya, makanya jangan dikira bahwa yang berzina itu hanyalah orang-orang yang, ya mohon maaf ya, orang jalanan segala macam. Kadang orang yang ngerti agama juga bisa begitu. Ya, kan banyak tuh berita-berita, ya kiai ini apa begitu ya. Kenapa? Karena tidak mau menghindari sebabnya. Ya, manusia tergoda, tergiur, namanya manusia. Ya, namanya manusia. Ada syahwat, Allah berikan ketertarikan. Ya, maka betapa ayat ini sebenarnya jangan hanya dilihat, oh hukum Islam kejam, hukum Islam keras, tidak. Ya, ayat ini harusnya dilihat betapa buruknya dan tercelaknya perzinahan itu jika terjadi. Dan ini sebenarnya bukan hanya ajaran Islam. Semua ajaran dan nilai-nilai yang ada umumnya mengecam perzinahan. Karena itu dalam semua ajaran, bahkan dalam adat, budaya, selalu ada apa yang namanya pernikahan dengan segala keyakinan masing-masing lah ya. Menunjukkan bahwa ya harkat dan martabat kehormatan seorang harusnya dijaga. Ya, harusnya bahkan di masyarakat barat sekalipun yang katanya bebas sekalipun, tetap saja akhirnya mereka, ya, yang mereka inginkan pernikahan. Ya, karena itu cara yang benar, ya, sesuai dengan fitrah, namun tetap dapat menjaga kehormatan manusia. Ya, karena itu ayat ini harusnya dipahami bahwa hendaknya kita jauhi perzinahan. Kalau menjauhi perzinahan artinya menjauhi segala macam hal yang mengantarkan perzinahan. Itu juga artinya kita harus menjaga akhlak dalam Islam. Ya, akhlak bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bersikap, ya, bagaimana kita menjaga diri kita baik-baik dari hal tersebut. Baik, Ibu sekalian, yang juga patut dipahami bahwa yang dimaksud zina, saya kira sudah paham ya, bahwa yang namanya zina adalah hubungan intim di luar pernikahan. Sudah, itu saja. Ya, tidak ada perkara yang membolehkan seseorang melakukan hubungan intim selain pernikahan. Memang pada zaman dulu ada, tapi sekarang udah nggak ada. Zaman dulu ada orang tuan punya budaknya wanita boleh digauli. Itu ada memang ayatnya. Tapi sekarang perbudakan tidak ada. Dan jangan samakan asisten rumah tangga dengan budak. Ya, oh ini budak saya, tidak ya. Itu namanya pegawai, pekerja yang harus dihormati haknya. Ya. Maka bisa kita katakan bahwa selain pernikahan tidak ada yang membolehkan seseorang melakukan hubungan intim. Ya, walau suka sama suka. Ya, maka ada yang menafsirkan beberapa waktu yang lalu, yang dilarang itu zina kalau apa? Kalau dipaksa, kalau kekerasan, kalau dijadikan komersil,
Kalau diajak orang, itu yang nggak boleh katanya. Kalau suka sama suka, kalau bertanggung jawab boleh. Ya. Dibilang apa? Seks yang bertanggung jawab. Nah, itu biasanya mulut buaya yang begitu. Jangan takut neng, abang bertanggung jawab. Ya. Kadang-kadang nengnya gampang tergoda. Ya, gampang tergoda, sekali dua kali hamil, WhatsApp-nya langsung diblok. Ya, tinggallah yang menderita kaum wanita. Makanya dalam ayat ini juga para ulama menyatakan, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menyebutkan az-zaniyatu dahulu sebelum az-zani, wanita dahulu sebelum laki-laki. Padahal dalam ayat yang lain ketika menyebut tentang pencuri, Allah menyebut laki-laki dahulu, as-sariqu was-sariqatu faqtau aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan kedua orang, tangan keduanya. Ya. Laki-laki. Tapi kalau perempuan, kalau zina, yang disebut perempuan dulu, az-zaniyatu waz-zani. Kenapa? Kata para ulama, karena ya perzinahan itu bagi seorang wanita ya sangat merendahkan. Bukan berarti boleh bagi laki-laki, ya. Tapi ya secara umum bahkan pandangan sosial pun ya akan berbeda sedikit banyak. Ya, kalau ada laki-laki berzina, kalau ada wanita berzina, orang akan lebih ya melihat keburukan dan kehinaan itu pada wanita. Apalagi kalau dia hamil dan lain sebagainya. Maka ini menjadi peringatan buat kita dan juga mungkin buat anak-anak kita, khususnya yang punya anak gadis atau punya anak remaja, laki atau perempuan, diingatkan betul, ya, untuk betul-betul menjaga diri dari ini. Ya, hindari, bukan hanya dihindari zinanya, hindari sebab-sebab yang mengantarkan mereka pada perbuatan zina. Ya, meskipun makin kesini kita lihat kehidupan makin permisif, makin bebas, ya, pergaulan apalagi sekarang dengan komunikasi, informasi yang sangat terbuka, ya itu tentu lebih menuntut kita untuk ya menjaga baik-baik, melindungi keluarga kita, terutama juga berkomunikasi baik dengan anak-anak, ya, jangan sampai orang tua dengan anak tidak ada komunikasi yang baik sehingga tidak ada keterbukaan. Mereka lebih mencari pergaulan di luar yang menyediakan berbagai macam ya perkara-perkara yang ya bebas sesuai keinginan tanpa mempertimbangkan resiko yang ditanggung. Kemudian Allah katakan lagi, jadi mereka dijilid, dicambuk 100 kali cambukan. Ya tentu ini masalahnya tidak lantas begitu saja, harus diproses lewat peradilan yang resmi. Ya, nah di negara kita itu belum ada. Jadi jangan main kemudian ketahuan orang berzina, sudah taruh di depan kantor RT, cambuk. Ya, nggak boleh begitu. Tidak bisa. Pak Kiai turun tangan cambuk, tidak. Dia harus lewat peradilan yang resmi. Ya, peradilan yang resmi. Ya, lewat prosesnya, ada persidangannya, ada saksinya, dan memang ya terus terang tidak gampang menghasilkan atau proses peradilannya tidak gampang kemudian untuk sampai pada menjatuhkan hukuman, sebab nanti akan disebutkan di ayat berikutnya bahwa untuk menuduh atau melontarkan tuduhan seseorang berzina harus apa? Harus menghadirkan 4 orang saksi. 4 orang saksi yang betul-betul melihat, bukan cuma katanya. Ya, tapi saya melihat dia masuk ke rumah itu. Ya, masuk ke rumah itu pun masih ada kemungkinan dia berzina atau tidak. Ya. Ya, jadi tidak gampang. Ya, kata para ulama cuma ada 2 kemungkinan seseorang dapat dituduh berzina. Yang pertama apa? Kalau dia mendatangkan 4 orang saksi atau orang itu mengaku langsung. Dia mengaku langsung tanpa dipaksa, ya dengan kesadaran sendiri saya berzina. Itu bisa. Tapi kalau di luar itu tidak gampang menuduh orang berzina. Bahkan para ulama, ya, kalau misalnya ada seorang wanita
belum menikah, kalau kemudian hamil, boleh nggak dituduh begitu saja berzina? Tidak lantas. Mungkin ada kemungkinan dia berzina. Ada kemungkinan juga sebab lain. Yang paling mungkin dekat dia diperkosa misalnya. Dia tidak ridho. Itu tidak bisa dituduh berzina. Ya, jadi ini pun prosesnya juga tidak sederhana. Artinya perintah cambuklah orang yang berzina tersebut 100 kali cambukan, itu perintahnya berlaku kepada pihak berwenang yang mengatur, ya kalau boleh kita bilang sekarang, kepada aparat hukum yang dapat menegakkan aturan tersebut. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Ya. Kemudian kata Allah, janganlah kalian merasa ra'fah, sayang, ya, di dalam agama Allah. Ya. Maksud jangan kalian merasa kasihan ketika ada pelaksanaan hukuman tersebut diberlakukan. Ya, cuma masalahnya di sini apa yang dimaksud rasa kasihan tersebut? Kalau dalam tafsir Jalalain dikatakan ya, fi hukmihi bi an tatruku syai'an min haddihima. Maksudnya adalah jangan kalian kasihan dalam menerapkan hukumannya sehingga hukumannya ditinggalkan. Kasihan jangan dihukum. Itu kasihan yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar terlintas dalam hati kasihan dia dicambuk, dia salah, dan itu wajar. Itu manusiawi. Tapi jangan sampai menggugurkan ketetapan hukum yang harusnya berlaku. Kalau seandainya prosesnya sudah berjalan, sudah ada pembuktian, sudah ada vonis, maka harus dilaksanakan. Jangan sampai karena alasan kasihan kemudian hal itu tidak dilaksanakan. Begitu ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, dan hendaknya menyaksikan ya adzabahuma, ya ini dibahasakan dengan azab ya. Ya, dan hendaklah menyaksikan adzabahuma, bukan maksudnya mereka sedang diazab, tapi ketika vonis tersebut dilaksanakan, yaitu ketika mereka dicambuk, ta'ifatum minal mu'minin, sejumlah orang yang beriman. Ya, sejumlah bisa 2, bisa 3, bisa 10, bisa 20, begitu ya, agar disaksikan. Ya, apa maknanya? Ya tentu agar jadi pembelajaran baik bagi yang melakukannya atau orang yang melihat agar tidak berani melakukannya. Jadi demikian Ibu sekalian, ayat ini memang diawali oleh satu ketetapan hukum ya. Nah, hendaknya kita melihatnya lebih luas dan lebih jauh ya, betapa ajaran Islam sangat menghendaki ya kesucian ya dari kehormatan umatnya, kaumnya, agar menghindari perbuatan-perbuatan yang keji seperti perzinahan ya. Maka perzinahan itu jangankan yang dipaksa, yang mengandung kekerasan, yang komersil, suka sama suka pun tetap perzinahan. Ya, tetap perzinahan. Ya, walaupun mereka lakukan tersembunyi, suka sama suka dan seterusnya, maka dia merupakan perzinahan yang merupakan dosa besar, yang sangat besar. Ya, tergambar besarnya dosa zina adalah dari beratnya hukuman yang dikenakan kepada mereka. Baik, kemudian Allah katakan azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Seorang pezina tidak menikahi kecuali wanita pezina. Aw musyrikah, atau wanita musyrik. Kecuali dia musyrik. Wazaniyatu, wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina dan musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan hal tersebut bagi orang yang beriman. Apa maknanya ayat ini? Ya, ini pentingnya kita melihat tafsir ya. Kalau tidak kita akan gampang memberikan hukuman-hukuman atau ketetapan hukum yang tidak pada tempatnya. Ada beberapa penafsiran ayat ini. Pertama, yang dimaksud seorang pezina tidak boleh laki-laki pezina tidak boleh menikahi wanita pezina
Ya, ini bukan tidak boleh sebenarnya. Ya, maknanya la di sini bukan la nahi tapi la nafi. Laki-laki pezina tidak ya, bukan tidak boleh ya. Itu juga harus dipahami. Laki-laki pezina tidak menikahi kecuali wanita pezina. Apa maknanya? Di antara para ulama ada yang menafsirkan kata-kata yankihu, menikahi di sini artinya menggauli. Artinya berzina. Maknanya menggauli. Maksudnya ya, ini hanya untuk mempertegas dan menguatkan buruknya perzinahan. Ya. Maksudnya apa? Seorang pezina tidak akan berzina kecuali dengan wanita pezina. Laki-laki pezina tidak akan berzina kecuali dengan wanita pezina. Wanita pezina pun begitu, tidak akan dizinai kecuali oleh laki-laki pezina. Itu untuk sekedar untuk menjelaskan betapa buruknya perzinahan. Kalau ada yang melakukannya, karena perzinahan tidak mungkin ya dilakukan sendiri, pasti ada dua pihak. Ya, artinya kalau itu terjadi menunjukkan kedua-duanya memang orang yang sangat buruk dan sangat tercela. Jadi kesimpulannya ini untuk menjelaskan sebuah berita, sebuah fenomena. Ya, sebuah fenomena. Ya, sebagaimana ada ayat yang lain, at-thayyibuna lit-thayyibat. Kalau orang-orang baik, laki-laki yang baik ketemu wanita yang baik. Wal khabithuna lil khabithat. Adapun laki-laki yang buruk akan ketemu wanita yang buruk. Begitu pula laki-laki pezina. Ketemunya kira-kira siapa kalau dia berzina? Umumnya wanita yang suka berzina. Atau paling tidak dia orang yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Baik, itu mana pertama. Mana kedua, azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah wa zani la yankihu illa zanin aw musyrik. Maknanya adalah seseorang pezina tidak boleh menikahi wanita yang dikenal sebagai pezina. Maksudnya ya mohon maaf ya, wanita pelacur, wanita apa gitu, PSK dan seterusnya, orang yang dikenal masih berzina. Ya. Ada riwayat seorang sahabat izin sama Rasulullah, ya. Ya, jadi dia ada kenalan dulu ya semasa jahiliyah wanita pezina, ya, dan dia ketika dia ke Mekah, wanita itu menawari lagi ya untuk berzina. Ya, dia bilang nggak boleh. Kami dilarang berzina. Kalau gitu nikahi saya. Izin sama Rasulullah. Ketika tahu bahwa wanita tersebut masih dikenal sebagai pezina, dilarang. Ya, maka tidak boleh. Maka ayat ini maksudnya adalah tidak boleh menikahi wanita yang dikenal sebagai pezina. Yang dikenal sebagai pezina. Ya. Nah, di luar itu, kalau ada orang pernah berzina dan dia ingin bertaubat, ingin memperbaiki dirinya, ya, maka tidak masalah. Ya, kalau memang mau dinikahi, meskipun tentu saja, ya, sebagian ulama atau bahkan mayoritas para ulama boleh menikahi wanita yang sudah berzina tapi dia bertaubat, itu pun juga ada makruhnya. Boleh tapi makruh. Ya, bukan berarti tidak boleh. Bisa jadi kondisi menuntut demikian. Ya, terjadi, itu sudah terjadi, lalu mereka bertaubat, lalu mereka menikah, insya Allah tidak masalah. Ya, yang penting, paling penting dalam bab itu apa? Bertaubatnya. Ya, ini yang memang kadang-kadang problem. Ya, enggak dinikahi, ya, mereka akan lebih berat masalahnya. Dinikahi nanti akan jadi presiden yang buruk bagi yang lain. Ya, tapi umumnya para ulama membolehkan menikahkan ketika ada kasus-kasus seperti itu. Paling tidak untuk ya menjaga kehormatan seseorang agar dia menikah, dibanding dia tidak menikah lalu kemudian terjadi perzinahan terus menerus. Baik, jadi sekali lagi yang dimaksud di sini adalah pertama, ayat ini memberikan informasi tentang buruknya perzinahan, bahwa tidaklah orang laki berzina kecuali dengan wanita pezina, atau juga mana yang kedua, larangan untuk menikahi wanita pelacur, wanita yang masih melakukan ya praktek pelacuran dalam kehidupannya. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ya. Dan diharamkan hal tersebut ay nikahiz zawani,
ya, alal mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, ay al-akhyar, yang baik-baik, ya. Di sini disebutkan nazala dzalika lamma hum fuqara'ul muhajirina an yatazawwaju baghayal musyrikin. Jadi di sini disebutkan ayat ini turun ketika ada kalangan muhajirin, kaum muslimin ingin menikahi wanita, ya, tadi wanita musyrik yang pezina tadi. Wa hunna musiratun, bahkan mereka orang kaya. Ya, kenapa kaum muhajirin ini ada minat untuk menikahi mereka? Karena mereka wanita tersebut mengatakan, nikahi saya nanti saya kasih nafkah, ya, liyunfikna alaihim, ya, agar dikasih nafkah, ya, ya. Dan sebagaimana kita tahu, mereka izin sama Rasulullah dan Rasulullah melarangnya. Kemudian atau turun ayat ini, maka Rasulullah melarangnya. Ya, azani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan. Baik, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian mereka walladzina yarmunal muhsanati, mereka yang menuduh apa? Menuduh berzina. Al-muhsanat di sini apa maknanya? Ya, bukan muhsan yang tadi, bukan zina muhsan ghairu muhsan. Muhsan di sini wanita muslimah dan dikenal wanita baik-baik. Wanita baik-baik, muslimah, lalu dituduh berzina. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Nuduh berzina tapi tidak dapat mendatangkan berapa? 4 orang saksi. Ya. Maksudnya saksi atas apa? Ala zinahunna bi ru'yatihim. Saksi tentang zinanya mereka lewat penglihatan langsung dari saksi tersebut. Ya. Maka kalau itu yang terjadi, menuduh orang berzina, ya, kemudian tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, bukan yang dihukum yang dituduh, tapi yang menuduh yang dihukum. Fajliduhum, maka cambuklah mereka, ay kullu wahidin minhum. Jadi kalau yang nuduh misalnya 5 orang, 5-5-nya dicambuk. Ya. Samanina jaldah. Berapa cambukan? 80 kali cambukan. Jadi hampir sama dengan orang yang berzina. Yang berzina tadi berapa? 100 kali cambukan. Yang menuduh tanpa saksi 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadah. Bahkan bukan hanya itu, jangan terima persaksian mereka. Jadi kalau suatu kali mereka dibutuhkan jadi saksi, nggak boleh. Nggak boleh jadi saksi. Nah, ini repot juga, termasuk kalau jadi saksi nikah, nggak boleh. Wala taqbalu lahum syahadatan fi syai', dalam perkara apa saja, abadan, selamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, bahkan dapat gelar juga sebagai orang fasik, li'tyanihim kabirah, karena mereka telah melakukan dosa besar. Maka termasuk dosa besar bukan hanya berzina, menuduh orang berzina. Nah, ini juga penting bagi kita, ya. Jaga lisan kita, sebab ini masalah lisan. Ya, walaupun kita sangat benci dengan perzinahan, sangat anti dengan perzinahan, tapi jangan kita gampang menuduh orang berzina. Apalagi kalau dia terkenal wanita baik-baik. Ya, mungkin karena 1-2 hal yang sedikit meragukan, kemudian ada orang yang biasakan dalam masyarakat, ada yang istilahnya apa? Yang ngomporin, yang menyebarkan opini, ya, isu, lalu jadi berita rame, seakan-akan benar. Ya, apalagi kalau udah masuk media, ya, berita yang kecil bisa jadi besar. Ya, hanya melihat ada orang wanita masuk ke rumah tersebut, kemudian dia zina, belum tentu. Nggak semudah itu seseorang menuduh orang lain berzina. Maka di satu sisi tadi kita diingatkan bahaya zina, tapi jangan kemudian menyebabkan kita mudah menuduh orang berzina. Bahkan kata para ulama, sekedar kita manggil dia, wahai pezina, itu sudah dianggap sebagai tuduhan zina.
Maka hati-hati dengan ucapan yang kita ucapkan. Ya, hati-hati dengan ucapan yang kita ucapkan. Lalu bagaimana kok ada misalnya orang di dalam, laki perempuan berduaan bukan suami istri? Ya paling tidak, kalaupun kita lakukan ya ambil tindakan saja, manggil Pak RT, tegur dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai begini, nggak boleh, nggak baik, dilarang. Bukan berarti dibiarkan. Ya, cari solusi, tapi jangan sampai kita mudah menuduh perbuatan zina. Paling nggak tanya dulu, kenapa kok kamu berduaan? Kenapa kok kamu di dalam kontrakan suami istri bukan berduaan? Ya, paling tidak tanya dulu, siapa tahu itu kakaknya, siapa tahu itu istrinya, kita nggak tahu, siapa tahu. Jadi jangan gampang seseorang melontarkan tuduhan-tuduhan zina, apalagi kalau dia tidak tahu permasalahannya dengan detail. Baik. Kemudian, namun demikian, ya, keburukan tadi bagi orang yang menuduh zina, Allah kecualikan siapa? Illalladzina tabu, kecuali mereka yang bertaubat mim ba'di dzalika, sesudah itu. Ya, setelah tahu bahwa tuduhan tersebut tidak benar atau dia tidak boleh menuduh tanpa bukti, ya, dia bertaubat, wa aslahu, dan dia memperbaiki amalnya, dia rajin ibadah, dia istighfar kepada Allah dan seterusnya. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah akan mengampuni dosa tuduhan yang dia lontarkan. Ya, ghafurun, maha mengampun, rahimun bihim. Ya, Allah maha penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala menyayangi dia dengan apa? Dengan memberikannya ilham untuk bertaubat, biilhamihi taubata, biilhamihi at-taubatu fiha, ya, dengan memberikan ilham kepadanya at-taubata fiha, taubat di dalamnya. Yantahi fisqahum, ya, yantahi fisquhum, kefasikan mereka jadi berhenti, wa tuqbalu syahadatuhum, dan persaksian mereka diterima, wa qila la tuqbal, ada juga mengatakan tetap tidak diterima, ruju'an bil istitsna ilal jumlah al akhirah. Ya, jadi yang dikecualikan ini apa? Apakah kefasikannya saja atau semuanya? Ada yang mengatakan semuanya, berarti dia diampuni dosanya, dapat menjadi saksi kembali dan bukan orang-orang fasik. Tapi dia mengatakan yang dikecualikan cuma kefasikannya. Kalau orang udah bertaubat berarti dia bukan lagi orang fasik, tapi dia tetap ya dicambuk dan persaksiannya tidak diterima, ya, karena sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian ya kurang lebih penjelasan dari surat An-Nur ayat 1 sampai 5, ya, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan kalau yang ditanyakan. Silakan. Oh ya. Baik, saya jawab lisan dulu. Apakah sholat sunnah boleh tidak membaca iftitah? Hukum membaca iftitah sunnah. Jadi baik sholat sunnah atau sholat fardu, tidak membaca iftitah tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Cuma kalau dia baca tentu lebih bagus. Lebih hati-hati juga khurujan minal khilaf, karena ada sebagian ulama yang mewajibkan membaca iftitah. Tapi umumnya para ulama juga dalam mazhab Syafi'i mengatakan membaca iftitah itu sunnah, baik sholat sunnah atau sholat fardu. Wallahu a'lam. Baik, jika sudah menikah tapi selingkuh, apa yang dilakukan? Ya taubat. Ya. Oh, bagi istri, bagaimana istri? Misalnya seorang istri melihat suaminya selingkuh, ya, apakah yang dilakukan? Langsung gugat cerai atau dipertahankan? Ya, ini kembali kepada pandangan pertimbangan masing-masing. Kalau sekiranya suami bisa dinasehati, ya, bisa kembali, bisa taubat, bisa memperbaiki diri, maka mempertahankan keluarga lebih baik. Ya, tentu dengan segala sakit yang harus dia
tanggung. Ya, yang harus dia tanggung. Insya Allah ada seperti itu orang. Ya, dia menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah keliru, salah, dia merasa berdosa, sudah. Itu lebih baik. Tapi kalau sudah sekali berulang lagi, wallahu alam, ya, bukan lantas ya ini sebuah anjuran, tapi patut juga dipertimbangkan. Patut dipertimbangkan. Kalau dia timbang-timbang, ya, dengan menjaga keutuhan keluarga, ya, di samping dia masih tetap bisa menjaga istiqomah, bisa mendoakan, apalagi dengan anak-anak, suaminya pun dari sisi yang lain tetap bertanggung jawab soal nafkah dan lain sebagainya, dia bersabar sambil terus memberikan nasihat, itu bagus. Tapi kalau dia timbang-timbang, ini kelanjutannya begini, suami pun gak bertanggung jawab, ya khawatir akan membawa masalah, misalnya penyakit, misalnya apa, ya boleh, tidak mengapa dia mengambil kesimpulan untuk berpisah. Selebihnya bagus kalau dia banyak berkonsultasi, terus ya, melihat perkembangan yang ada. Wallahu a'lam. Jika seorang punya utang puasa di masa lalu dan tidak terhitung secara pasti jumlahnya, bagaimana cara mengkodonya? Diperkirakan saja. Diperkirakan berapa kira-kira dan cari yang lebih dekat. Perasaan saya dulu nggak puasa dari usia 17 tahun balik. Sekarang udah usia 40 tahun. Nah itu sendiri itu. Ya. Sedikit-sedikit dikodok. Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Ya tentu nanti dikurangin masa haid segala macam lah ya. Ya cukupkah dengan bertobat dan harus taubat dan membayar utang puasanya? Taubat dan membayar utang puasanya. Apa boleh zakat menghasilkan tiap bulan diberikan kepada yayasan yatim, piatu dan duafa? Ya, ya dilihat ya, para ulama, sebagian ulama memang membenarkan atau menyatakan ada zakat pada penghasilan, tapi tentu bukan semua penghasilan. Penghasilan yang diperkirakan mencapai nisabnya. Ya kalau sekarang mungkin kisarannya di atas 10 juta begitu ya, 8-10 juta, dan itu pun setelah dipotong apa? Kebutuhan dasar. Masa kebutuhan dasar lebih banyak biasanya. Ya. Katakanlah orang punya gaji 30 juta, 40 juta, ya, atau mungkin 15 juta, 20 juta, bagus kalau dia keluarkan 2,5% dari penghasilannya. Ya. Diserahkan ke siapa? Ke panti yatim atau duafa, itu bagus juga asal pengurusnya benar. Gitu ya. Sebab kadang-kadang diserahkan ke panti yatim, pengurusnya beli dengan uang tersebut, dia bikin buat bangunan, buat apa, itu kurang pas. Ya, zakat itu hendaknya diarahkan kepada person, kepada orang tertentu yang memang berhak, berhak, begitu ya. Ya, kedua apa benar? Ya, kalau memang itu yang memanfaatkan harta zakat itu adalah kaum duafa, fakir miskin, tidak masalah. Ya. Apa nih, saya belum bisa menangkap tulisannya nih, terlalu cakep tulisannya nih. Salat dan ada azan bunyi, iya. Saya pending dulu. Boleh nanti tanya langsung aja kalau itu. Jadi terus dipotong ataupun sholatnya ba'diyah ada, itu enggak jelas. Baik, bagaimana jika pemerintah tidak menjalankan hukum Islam? Bagaimana jika pemerintah tidak menjalankan hukum Islam? Ya paling tidak kita tetap meyakini ajaran Islam yang lebih baik, ya, ajaran Islam yang lebih baik. Paling tidak kita yakini itu, dan hukumnya ada. Hukumnya ada. Perkara belum ditetapkan, ya paling tidak kita bisa berusaha. Ya, sebenarnya saya sudah tanya kepada ahli hukum, ya, boleh nggak kita mengajukan, kan ada tuh ya draft undang-undang agar pemerintah menerapkan hukum misalnya Islam pada kasus pencurian dan perzinahan. Boleh saja sekedar diajukan, soal diterima atau tidak ya nanti terserah pemerintah yang akan membicarakannya.
Ya, seharusnya bisa. Buktinya hukum Islam dalam perkara rumah tangga, pernikahan, perceraian bisa. Dan ada undang-undangnya, bahkan ada peradilannya. Mestinya bisa juga itu perzinahan, pencurian dipakai. Ya. Ya, dan kalau itu dipakai bahkan lebih ringan. Ya, pencuri ketahuan mencuri, kelihatan jumlahnya besar, potong tangannya. Bahkan mungkin penjaranya nggak perlu lama. Ya, kira-kira orang kalau udah dipotong tangannya, kemungkinan mencurinya besar nggak? Ya, sangat sedikit. Ya, dan bagi orang lain akan berpikir, oh mencuri dipotong tangan. Ya, tapi yang terjadi sekarang mencuri, ya di penjara 5 tahun, 6 tahun. Ya, di dalam penjara dia ketemu seniornya, ya malah kursus dia. Ya, keluar jadi pencuri ulung. Ya, maka banyak terjadi kejahatan justru dilakukan oleh para residivis. Ya, orang yang udah berkali keluar masuk penjara, sudah gitu biayanya besar lagi. Ya. Baik, jika ada perceraian tapi dengan cara yang curang, sengaja tidak menyampaikan surat panggilan kepada pihak suami dari peradilan agama serta sengaja membayar jasa pengacara agar pengadilan agama ketok palu, apakah perceraian tersebut sah? Ya, ini repot nih. Kenapa bisa sampai begini? Ini pasti ada, kalau terjadi pasti ada yang bermain dari orang peradilan agama. Kalau mulai prosedur harusnya dipanggil kedua pihak, bahkan harusnya didamaikan dulu, ya. Kalau bisa jangan cerai, dikasih nasihat dan seterusnya. Kalau tiba-tiba jatuh cerai begitu saja, ya semestinya tidak boleh. Atau mungkin sudah ada surat panggilan, dianya tidak datang, itu lain lagi babnya. Surat panggilannya sudah dikirimkan, tapi pihak yang dipanggil tidak mau datang, lalu pengadilan menjatuhkan cerai, itu nggak apa-apa. Ya, salah sendiri kenapa dia tidak datang. Tapi kalau suratnya ditahan atau diatur sedemikian rupa, itu ada kecurangan memang. Nah, cuma apakah perceraiannya sah atau tidak? Ya gugat saja sang suami ya ke pengadilan agama bahwa saya tidak tahu dan seterusnya. Ya nanti itu pengadilan yang menentukan. Kita nggak bisa menentukan. Misalnya pengadilan melihat, oh ini perceraiannya tidak sah, maka nggak jadi cerai. Oh ini perceraiannya sah, ya jadi cerai. Ya itu kayak gitu memang lebih baik ke pengadilan agama. Baik, sudah? Silakan. Kasih speakernya. Mana? Ke sana. Ustaz, ini Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya menanya sesuatu yang berkaitan dengan surat ini ya Pak Ustaz. Tentang apa? Surat An-Nur, berkaitan dengan surat An-Nur. Ya. Bagaimana hukumnya dengan anak perempuan yang hasil dari zina, yang tidak boleh diwalikan oleh ayah kandung biologisnya, harusnya dengan wali hakim. Tapi ternyata sekarang banyak kejadian yang memang merasa malu mengakui bahwa hasil anak perempuan itu dari hasil di luar nikah. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih. Baik, perlu didefinisikan dulu, ya. Jadi kaedahnya, sebagaimana disebut dalam hadis, al-waladu lil firash. Anak itu adalah anak dari kedua orang tua. Ketika dia lahir, kedua orang tuanya sah sudah sebagai suami istri. Itu kaedah umum, dan itu bisa menjadi patokan umum, dan itu yang juga dipakai oleh kompilasi hukum Islam di peradilan agama kita, dan itu juga banyak dipakai pendapatnya oleh para ulama. Jadi memang ini ya boleh dikatakan pendapat yang paling ringan, paling tidak untuk melindungi khususnya harkat, martabat dan kehormatan anak tersebut. Jadi kalau seandainya ya
seorang anak lahir, ya, kemudian saat dia lahir ada kedua orang tuanya yang sah menikah, ya, maka anak tersebut secara hukum dapat dinasabkan kepada bapaknya. Dapat dinasabkan kepada bapaknya. Kecuali kalau bapaknya itu menyatakan dia bukan anak saya. Dia bukan anak saya. Ya, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai anaknya dan tidak dapat menjadi wali. Jadi memang yang sering terjadi, meskipun bab ini memang bukan untuk memudah-mudahkan, ya. Jadi memang yang sering terjadi orang berzina, laki perempuan, lalu akhirnya mereka menikah, dan mereka, ya, apakah menikahnya saat sudah hamil atau belum hamil, ya, maka lahirlah anak tersebut, ya, dan ketika lahir orang tuanya sudah sah menikah, maka nasabnya bisa dikaitkan dengan bapak dari anak tersebut. Meskipun sebagian fikih, sebagian dalam mazhab Syafi'i memang ketetapannya dengan ketetapan lahirnya setelah 6 bulan dari pernikahan. Kalau lahirnya kurang dari 6 bulan pernikahan, nasabnya tidak dapat dikaitkan kepada bapaknya. Ya, itu memang ada pendapat seperti itu, pendapat yang cukup ketat. Terus juga, ya, untuk bersikap hati-hati. Namun pendapat yang paling ringan adalah sepanjang anak itu lahir kedua orang tuanya sah suami istri, maka nasab anak itu bisa dikaitkan ke bapaknya. Perkara mereka dulunya berzina segala macam, yang paling penting dari itu adalah taubatnya. Ya, yang paling penting dari itu adalah taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Ya. Kalau itu yang terjadi, tapi lain halnya kalau ada orang misalnya cerai, dia sedang hamil, atau ditinggal mati suaminya, dia sedang hamil, maka nggak boleh dinikahi sebelum wanita tersebut melahirkan. Ya, itu lain babnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau tadi kan berkaitan dengan perwalian, ya. Ini kan fenomena di masyarakat juga terjadi ketika ayah kandung melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuannya. Nah, itu perwalian ketika dia menikah itu bagaimana, terus hukum warisnya gimana, terus sama doa-doa orang tua tersebut masih dijawab nggak? Itu ya, wallahu alam, itu memang patut disampaikan juga kalau kayak gitu dibawa ke pengadilan. Ayah seperti ini sah nggak jadi wali? Ya, sebab salah satu syarat yang diminta dari seorang wali adalah, ya, wali yang adil, ya, wali yang benar, ya, yang bertakwa dan seterusnya. Ya, apalagi kalau dia nyata-nyata melakukan perzinahan terhadap putrinya sendiri. Ya, jadi ini mungkin kasus yang sangat khusus, ya. Yang mudah-mudahan kita dijauhi dari perbuatan itu. Ya, nah, apakah ayah seperti ini layak menjadi wali bagi putrinya? Ya, saya kira ini butuh fatwa khusus, ya. Saya tidak berani untuk menyatakan ini boleh atau tidak, begitu, ya. Tapi memang sesuatu yang sangat berat sekali jika hal itu terjadi. Ya, jadi itu patut ditanyakan ke mungkin lembaga khusus, ya, majelis ulama misalnya, lembaga fatwanya, atau pada peradilan agama, apakah ayah seperti ini layak menjadi wali atau tidak. Tentu dengan pemahaman, ya, misalnya ayah tersebut mengakui. Tapi kalau dia tidak mengakui, lain lagi babnya, ya. Kalau tidak mengakui perbuatan tersebut, lain lagi babnya. Adapun waris dan lain sebagainya, ya, tidak masuk itu, ya, kategori penghalang warisan. Ya, kalau membunuh, iya, membunuh itu dapat menghalangi warisan. Ya, tapi misal kalau seorang ayah menzinai anaknya, apakah anaknya tidak dapat warisan dari ayahnya, itu tidak dimasukkan sebagai kategori penghalang warisan. Wallahu a'lam. Baik, sudah cukup.
Silakan. Sholat sunnah. Oh. Ya, sholat fardu dipotong oleh perbuatan lain lalu sholat ba'diyah boleh, bukan boleh lagi, boleh banget. Bahkan sunnahnya memang di jeda. Sunnahnya justru antara sholat fardu dan sholat sunnah itu ada jeda. Bahkan kata para ulama jedanya ngobrol nggak apa-apa. Ya, jadi ada jeda, maksudnya agar jangan sampai habis sholat fardu langsung sholat sunnah. Tapi ada jedanya, apakah tadi zikir, berdoa, atau yang lain nggak apa-apa, ya. Atau ngurusin ya, ngangkat jemuran dulu baru sholat ba'diyah nggak apa-apa, ya. Itu ada jeda-jeda seperti itu nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Boleh jadi. Kalau misalnya kita ada kajian subuh di masjid gitu, terus kan keluar masjidnya nunggu sampai suruh dulu supaya dapat nilai pahala umroh. Kalau suruh itu kan ada yang bilang itu dengan sama dengan awal duha. Ya. Jadi kita niatnya itu sholat isra atau sholat duha. Ya, bisa dua-duanya. Bisa aja niat sholat duha dan itu juga termasuk dianggap sholat syuruk. Jadi itu termasuk sholat ghairu maksudah, ya. Ghairu maksudatil makna. Sama seperti kita sholat tahiyatul masjid. Ya, kita masuk ke masjid, kita niat sholat duha, dengan sendirinya dianggap sebagai tahiyatul masjid. Ya, jadi kita bisa niat sholat syuruk atau niat sholat duha, kedua-duanya nggak masalah. Ya. Kalau niat sholat syuruk berarti dapat sholat syuruk saja, tidak dapat sholat duha. Kalau niat sholat duha, insya Allah dapat syuruk, karena terkait dengan waktu yang kita lakukan. Ya sama, kita masuk masjid, kita niat tahiyatul masjid, dapat tahiyatul masjid. Tapi nggak dapat sholat duha. Tapi kalau kita niat sholat duha, dapat duha dan tahiyatul masjid. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, Bapak sekalian, jika tidak ada lagi, maka kita cukupkan. Ya, kita baca khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli al-Qur'an ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina. Allahumma jannibna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.